Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kami dari kelompok 9 mata kuliah manajemen kota izin mempresentasikan laporan tugas besar berjudul pengendalian kawasan pinggiran kota dengan studi kasus Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo. Baik, selanjutnya. Baik, untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya, Prasetyo Putra Harjo, NRP 0085. Yang kedua ada Muhammad Ramdan, NRP 0090. Dan yang ketiga, Oyum Zain Mahmud, NRP 0102. Baik, selanjutnya. Baik, untuk outline bahasanya ada yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua gambaran umum wilayah, yang ketiga kajian perangkat manajemen kota, yang keempat analisis dan pembahasan, dan yang terakhir yang kelima adalah kesimpulan dan rekomendasi. Baik, selanjutnya. Yang pertama adalah pendahuluan. Baik. Nah, latar belakangnya adalah kota adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama, bukan pertanian, melainkan kegiatan tempat permukiman kota, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penata ruang. Pada kota ini memiliki perkembangan yang cukup besar terbukti dengan adanya visi kota yang memiliki daerah terbuka, gedung pemerintahan, gedung perkantoran, sarana olahraga, dan kompleks hunian. Selama ini masih banyaknya persoalan dan permasalahan yang terjadi akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan kota. Antara lain adalah adanya kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi kekotaan daerah pinggiran kota. Permasalahan-permasalahan tersebut dikarenakan terlalu fokusnya pengembangan yang hanya di pusat kota, namun tidak memperhatikan kawasan atau daerah yang di pinggiran kota. Baik, selanjutnya. Pada kita ini mengambil wilayah di Kecamatan Benowo, merupakan salah satu wilayah tertinggal di kota Surabaya bagian barat karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas. Pada kawasan tersebut adanya tempat pembuangan akhir atau TPA dengan luas lahan sekitar 37,4 hektar di Kelurahan Romo Kalisari. Adanya TPA tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan yang diterima oleh masyarakat sehingga mendapatkan dampak negatif dengan adanya polusi udara yang disebabkan oleh bau sampah yang tertimbun. Banyak juga penduduk pendatang yang berprofesi sebagai pemulung. Hal tersebut menyebabkan pembuangan sampah yang sembarangan akibat dari proses pemilihan dari pemulung tersebut. Untuk pemerintah Kota Surabaya ini sudah memberikan solusi dengan adanya tempat pengolahan sampah menjadi energi listrik. Namun adanya solusi tersebut juga adanya hasil emisi yang menyebabkan polusi udara. Nah, maka dari itu perlu adanya strategic planning untuk pengendalian permasalahan kawasan pinggiran kota, khususnya pada Kelurahan Romo Kalisari akibat adanya tempat pembuangan akhir yang berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, adanya tujuannya itu adalah sebagai pengendalian permasalahan kawasan pinggiran kota, khususnya Kelurahan Romo Kalisari dengan strategic planning. Nah, untuk sasarannya adalah menentukan faktor yang berpengaruh dalam pengendalian tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor itu pendukung atau faktor penghambat. Dan yang ketiga adalah merumuskan strategi dalam pengendalian permasalahan tersebut. Nah, untuk manfaatnya sendiri adalah memberikan pemahaman mengenai karakteristik faktor pendukung penghambat dan menyusun strategi pengendalian khususnya Kelurahan Romo Kalisari yang sesuai dengan karakteristik kawasan sehingga menjadi rujukan pembelajaran lainnya yang berkaitan. Untuk selanjutnya, untuk ruang lingkupnya adalah terletak di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Untuk batas administrasinya yaitu pada sebelah utara yaitu berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pakal, sebelah barat berbatasan langsung dengan Kelurahan Sumberjo, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Teluk Lamo.
Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu adalah gambaran wilayah. Berdasarkan letaknya yang telah disebutkan sebelumnya, Kelurahan Romo Kalisari merupakan wilayah perbatasan administrasi Kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Bomas, Kabupaten Gresik, dan berikut adalah petanya. Untuk permasalahannya, Kelurahan Romo Kalisari merupakan daerah perbatasan sehingga sering dilalui oleh transportasi jalur non-highway atau non-tol dengan moda jenis transportasi berat sehingga seperti tronton yang merupakan transportasi distribusi dengan bobot yang tidak ringan sehingga beban yang dihasilkan menimbulkan jalan yang dilewati rusak. Namun dengan tingginya tingkat mobilitas tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM daerah tersebut dikarenakan tingginya tingkat aktivitas. Dari tingginya tingkat mobilitas yang ditimbulkan, pemerintah tetap tidak memperhatikan hal tersebut. Dapat dilihat dari ketersediaan angkutan umum seperti bus Surabaya yang tidak melewati daerah tersebut, meskipun dengan tingkat penggunaan yang tinggi. Kelurahan Romo Kalisari memiliki TPA atau tempat pembuangan akhir yang berbatasan dengan Kecamatan Bakal. TPA tersebut menyebabkan banyaknya tumpukan sampah di daerah Romo Kalisari dan menarik para masyarakat untuk menjadi pemulung. Namun pemulung hanya memungut sampah-sampah plastik dan sampah-sampah yang hanya bisa digunakan dan membiarkan sampah non-plastik di sembarang tempat. Begitu pula truk pengangkut yang membawa sampah tersebut dari titik tempat pembuangan sementara atau TPS menuju TPA dengan tidak disediakannya rute khusus yang nantinya truk pengangkut sampah tersebut melewati rute umum yang dilewati transportasi moda pada umumnya dan dapat menyebabkan polusi udara. Sampah yang menumpuk menyebabkan dibangunnya pembangkit listrik tenaga sampah di daerah Benowo oleh Pemkot Surabaya. PLTSA Benowo tersebut dapat menghasilkan 12 MW setiap harinya melalui pengolahan 1.000 ton sampah. Namun dari pengolahan tersebut diperkirakan sekitar 10-25%-nya dikategorikan sebagai limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Dan di Indonesia sendiri masih belum terdapat laboratorium yang dapat memurnikan emisi hasil pengolahan limbah tersebut. Baik, selanjutnya di sini terdapat kajian perangkat manajemen kota. Next. Seperti yang telah disebutkan tadi di latar belakang, pada Mas Tio sudah mengatakan adanya kota, kawasan pinggiran kota, dan strategic planning. Nah, apa sih itu semua? Nanti bisa kita jelasin satu persatu. Oke, next. Yang pertama, di sini ada kota. Kota sendiri definisinya yaitu merupakan suatu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu yang heterogen dari segi sosial. Nah, kota juga merupakan simbol dari kesejahteraan wilayah, kesempatan berusaha dominasi terhadap wilayah sekitarnya. Namun, kota juga merupakan sumber polusi, kemiskinan, dan perjuangan untuk berhasil, menurut Zen tahun 2006. Nah, untuk menurut Amos dan Zen sendiri, ada 10 kriteria, tetapi saya menjelaskan 5 saja. Yang pertama ada ukuran jumlah penduduk yang besar, terdapat massa dan tempat bersifat permanen. Yang ketiga ada kepadatan minimum terhadap massa dan tempat. Yang keempat ada struktur tata ruang kota seperti yang ditunjukkan oleh jalur jalan, ruang-ruang perkotaan yang nyata, dan yang terakhir terdapat tempat di mana masyarakat akan tinggal dan bekerja. Okay, next. Selanjutnya di sini terdapat kawasan pinggiran kota menurut Prof tahun 1979 dan Yunus adalah kawasan yang terletak di perbatasan dengan kota lain yang hierarkinya lebih tinggi dan memiliki karakteristik adanya wilayah pedesaan serta intensitas wilayah terbangun lebih rendah dari pusatnya sendiri. Nah, di sini terdapat ciri-ciri menurut McGee dan Yunus, di mana McGee mengatakan bahwa masih terdapatnya kegiatan pada sektor pertanian padi dengan kepemilikan lahan yang sempit. Yang kedua, adanya transformasi kegiatan dari pertanian ke non-pertanian, termasuk diantaranya ada perdagangan dan industri yang seperti di Kecamatan Benowo.
Oke, next. Untuk strategic planning di sini merupakan rencana strategis di Indonesia kan, yang dimana hal tersebut merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi masa mendatang. Nah, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan suatu organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka menuju 5 sampai 10 tahun ke depan menurut Kastner tahun 2001. Nah, untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan, maka harus mempunyai keunggulan kompetitif. Maka para pemimpin, manajer operasi haruslah bekerja dengan sebuah sistem yang ada proses perencanaan strategis. Kemampuan manufaktur harus dipergunakan secara tepat sehingga dapat sebuah senjata unggul dalam sebuah perencanaan strategis. Oke, next. Selanjutnya itu analisis dan pembahasan. Dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka dari faktor-faktor sebelumnya dibagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Di mana faktor pendukung yaitu untuk yang pertama yaitu tingginya tingkat mobilitas meningkatkan kesejahteraan kegiatan perdagangan jasa di daerah setempat, jumlah pergudangan yang tinggi, Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat tarikan di dekat daerah perencanaan, dan terdapat PLTSA di Benowo dengan penghasil 12 MW yang berasal dari sampah. Dan faktor penghambatnya yaitu keadaan pergerakan jalan yang rusak akibat moda jenis transportasi berat, belum terdapat rute Surabaya Bus yang melewati daerah Kelurahan Promokalisari, sampah yang menimbun menyebabkan banyaknya pemulung yang memungut sampah plastik saja dan membuang dengan sembarangan sampah non-plastik, truk pengangkut sampah yang melewati rute utama dan menyebabkan polusi udara, belum terdapat teknologi yang dapat mengolah hasil emisi pembakaran sampah di Indonesia, dan yang terakhir hasil pembakaran sampah diperkirakan 10-25%-nya dikategorikan sebagai limbah B3. Baik, setelah ditemukannya faktor pendukung ataupun penghambat, maka dipecah dan dikelompokkan ke dalam analisis SWOT. Untuk yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan. Yang pertama adalah tingginya tingkat mobilitas meningkatkan kesejahteraan kegiatan perdagangan dan jasa. Yang kedua ada letak geografis yang berdekatan dengan Kabupaten Gresik sebagai kawasan industri. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu keadaan pergerakan jalan yang rusak akibat moda jenis transportasi berat. Yang kedua ada belum terdapatnya rute Surabaya Bus yang melewati daerah Kelurahan Promokalisari. Yang ketiga, sampah yang menimbun menyebabkan banyaknya pemulung yang memungut sampah plastik saja dan membuang dengan sembarangan sampah selain sampah plastik. Kemudian untuk opportunities atau kelemahan, yaitu opportunities atau peluang, yaitu Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat tarikan. Untuk yang kedua itu adanya PLTSA di Benowo penghasil 12 MW hasil dari pengolahan sampah. Kemudian untuk threats atau ancaman, yang pertama adalah truk angkutan sampah yang melewati rute utama menyebabkan polusi udara. Yang kedua adalah belum terdapatnya teknologi yang dapat mengolah emisi hasil pembakaran sampah di Indonesia. Yang ketiga adalah hasil pembakaran sampah diperkirakan 10-25%-nya dikategorikan sebagai limbah B3 atau bahan berbahaya beracun. Baik, selanjutnya. Oke, setelah melakukan pemetaan SWOT tadi, maka selanjutnya yaitu persilangan dari apa yang telah kelompok kami tetapkan. Yang pertama S1 dan O1 yang dimana strateginya yaitu memperbaikan infrastruktur berupa jaringan jalan yang melewati Gelora Bung Tomo. Yang kedua ada S2 dan O2 yang dimana strateginya yaitu potensi pergudangan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar PLTSA. Selanjutnya untuk strategi ketiga dari W2 dan O1 penambahan trayek bus sebagai penunjang transportasi umum. Yang keempat ada W3 dan O2 yang dimana strateginya pengambilan sampah sembarangan lalu diolah di PLTSA.
Yang kelima ada S1 dan T1 yang strateginya pemberlakuan jam malam terhadap kendaraan truk sampah. Yang keenam ada S2 T2 yang mana strateginya adanya riset mengenai alat mengelola hasil emisi pembakaran sampah. Yang ketujuh ada W1 dan T1 strateginya yaitu penggantian kekerasan jalan dari aspal menjadi beton pada wilayah-wilayah industri. Yang ke-8 terdapat W3 dan T3, mana strateginya terdapat insinerator sebagai alat alternatif pembakaran sampah. Oke, next. Nah, setelah merumuskan strategi, lalu kita melakukan perancangan indikasi program. Yang pertama ada penyedia fasilitas pelengkap jalan dengan adanya kegiatan pengecekan rutin tiap bulan yang dimana dinas terkaitnya yaitu ada Dinas Cipta Karya, DKRTH Kota Surabaya. Yang kedua ada peningkatan mutu perkerasan jalan dan adanya kegiatan pengecekan rutin setiap bulan yang dimana dinasnya yaitu Dishub dan BPJN. Yang ketiga peningkatan kapasitas jalan dan adanya kegiatan pengecekan rutin tiap sebulan sekali yang dinas terkaitnya yaitu PU Bina Marga di Kota Surabaya. Yang keempat, pengembangan sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah yang dimana dinas terkaitnya yaitu di RTH. Yang kelima, ada pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan limbah secara komunal dalam skala kota dengan dinas terkaitnya yaitu di RTH dan DLH. Yang keenam, penelitian alat pengelolaan hasil emisi pembakaran sampah dengan pihak akademis, pemerintah dan masyarakat yang dinas terkaitnya yaitu DRTH, DLH, dan industri terkait. Yang kedua ada pengembangan dan uji coba trayek bus yang dimana dinas terkaitnya yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dan terakhir ada indikasi program pengembangan kawasan pergudangan dan bekerjasama dengan pihak swasta dengan dinas terkait yaitu Dinas Perdagangan Surabaya dan pihak swasta terkait. Oke, next. Nah, di sini terdapat peta lampiran dari rencana kami sebelumnya yaitu rencana pengembangan jaringan jalan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang kuning merupakan rencana di mana jalan jawar akan ditingkatkan dikarenakan dilewati oleh kendaraan berat seperti truk sampah dan truk logistik lainnya. Serta jalan seluruh Bumi Mas Pion yang terdapat lingkungan industri akan ditingkatkan mengingat kondisinya yaitu masih aspal dan akan ditingkatkan menjadi perkerasan beton. Nah, untuk Jalan Raya Babat sebagai exit tol yang baru akan menghubungkan pada area dan di mana akan memudahkan aksesibilitas pada wilayah Gelora Bung Tomo. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini terdapat peta penambahan terminal dan trayek bus yang di mana pada merah ini merupakan arteri primer dan di jalan tersebut yaitu Jalan Tambak Osowilangun yang akan ditambahkan trayek bus Surabaya. Dan yang di akhir sini di mana perbatasan antara Surabaya dan Gresik akan dibangun terminal di depan Patung Surabaya sebagai fasilitas terminal untuk penghubung antar kota untuk memudahkan masyarakat Gresik ke Surabaya dan Surabaya ke Gresik. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi untuk menurut berdasarkan hasil tersebut, maka adanya faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk faktor pendukung dalam pengendalian permasalahan kawasan pinggiran kota, khususnya Kelurahan Romo Kalisari, yang pertama adalah tingginya tingkat mobilitas, meningkatkan kesejahteraan kegiatan perdagangan. Yang kedua adalah jumlah pergudangan yang tinggi. Yang ketiga, stasiun Gelora Bung Tomo sebagai pusat tarikan. Yang keempat, terdapatnya PLTSA atau pembangkit tenaga listrik sampah di Benowo penghasil 12 MW hasil dari pengolahan sampah. Kemudian untuk faktor penghambat dalam pengendalian permasalahan kawasan pinggiran kota, khususnya Kelurahan Romo Kalisari, adalah keadaan perkelasan jalan yang rusak akibat moda jenis transportasi berat. Yang kedua, belum terdapatnya rute Surabaya Bus yang melewati daerah Kelurahan Romo Kalisari. Yang ketiga adalah sampah yang menimbun, menyebabkan banyaknya pemulung yang hanya
memungut sampah plastik saja dan membuang dengan sembarangan selain sampah plastik. Yang keempat adalah truk mengangkut sampah yang melewati rute utama menyebabkan polusi udara. Yang kelima adalah belum terdapatnya teknologi yang mengolah emisi hasil pembakaran sampah di Indonesia. Yang terakhir adalah hasil pembakaran sampah diperkirakan sebagai limbah beracun atau bahan berbahaya beracun. Baik, selanjutnya. Setelah dilakukannya analisis SWOT menghasilkan strategi-strategi dalam pengendalian permasalahan kawasan pinggiran kota, khususnya Kelurahan Romo Kalisari. Yang pertama adalah perbaikan infrastruktur berupa jaringan jalan yang melewati Gelora Bung Tomo. Yang kedua adalah potensi pergudangan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar PLTSA atau sama-sama sebelum dibakar itu bisa dimasukkan ke pergudangan tersebut. Yang kedua adalah penambahan trayek bus Surabaya sebagai penunjang transportasi umum. Yang keempat adalah pengambilan sampah sembarangan lalu diolah di PLTSA. Nah, sampah sembarangan ini maksudnya itu sampah yang dari pemulung-pemulung tadi yang awalnya sampah kemudian dipilah dan sampah-sampah lainnya yang tidak bernilai jual dibuang sembarangan. Kemudian yang keenam adalah adanya riset mengenai alat yang mengolah hasil emisi pembakaran sampah. Kemudian adalah pemberlakuan jam malam terhadap kendaraan truk sampah. Selanjutnya ada penggantian perkerasan jalan dari aspal menjadi beton. Yang terakhir adalah insinerator sebagai alat alternatif pembakaran sampah. Baik, selanjutnya. Setelah dilakukannya penemuan strategi, maka adanya rekomendasi berupa program-program yang mendukung strategi hasil dari SWOT tersebut. Yang pertama adalah penyediaan fasilitas pelengkap jalan dan adanya kegiatan pengecekan rutin. Yang kedua, peningkatan mutu perkerasan jalan dan adanya kegiatan pengecekan rutin juga. Yang ketiga adalah peningkatan kapasitas jalan. Yang keempat adalah pengembangan sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah. Yang kelima adalah pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan limbah secara komunal dan skala kota. Yang keenam adalah penelitian alat pengolahan hasil emisi pembakaran sampah dengan pihak akademisi, pemerintah, dan masyarakat terkait. Yang ketujuh adalah pengembangan dan uji coba trayek bus Surabaya. Dan terakhir adalah pengembangan kawasan pergudangan dan bekerja sama dengan pihak swasta. Baik, selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.